Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, anak-anak hebat, anak-anak yang soleh, anak-anak yang soleh-soleha. Ketemu lagi dalam video pembelajaran matematik. Hari ini di pembelajaran pertama kita bertemu dengan tema yang kedua, selalu berhemat energi, di subtema yang pertama yaitu sumber energi. Oke, sebelum mulai jangan lupa kalian berdoa dulu semoga hari yang baik untuk kita. Oke, kita mulai dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, pembelajaran. Nah, di pembelajaran pertama hari mengamati, ya. Kalau matahari, kalian tahu matahari ya? Ya, matahari memiliki peran yang sangat besar dalam kehidupan karena merupakan sumber energi terbesar di bumi. Ya, panas matahari terpengaruh terhadap aktivitas manusia dan makhluk hidup lainnya di bumi. Sekarang Pak Guru akan memberikan gambar, silakan kalian amati gambar ini, ya. Ada gambar, itu ada ayah yang sedang berolahraga, kemudian ada ibu yang sedang apa itu anak-anak? Ya, sedang menjemur pakaian. Kemudian di situ juga ada dedenya, dede bayi itu, ada dari keranjang dan ada pohon hijau juga. Kira-kira diamati anak-anak semuanya berhubungan dengan matahari. Di situ ada matahari, ada kegiatan pohon yang menghasilkan O2, ayah sedang berolahraga, menjemur, dan ada dede bayi yang coba kalian amati. Oke, sudah. Selanjutnya dari gambar ini kita bisa membuat satu pertanyaan. Yang pertama, apa yang diceritakan gambar tersebut? Jawaban kalian bisa seorang ibu sedang menjemur pakaian dengan memanfaatkan panas matahari. Terlihat juga seorang pria atau ayah yang berolahraga di bawah sinar matahari. Manusia juga dapat menghirup oksigen yang dihasilkan tumbuhan melalui fotosintesis dengan bantuan matahari. Ya, di gambar itu bercerita, ya, seorang ibu sedang menjemur pakaian. Memanfaatkan panas matahari, dan seorang pria atau ayah itu berolahraga, ya, berjemur, dedenya juga berjemur, dan ada pohon yang menghasilkan O2 melalui proses fotosintesis. Selanjutnya dari gambar itu juga bisa muncul suatu pertanyaan. Pertanyaannya adalah, berdasarkan gambar, dapatkah kamu menyebutkan apa saja manfaat matahari bagi keluarga tersebut? Nah, dari gambar itu, bisakah kalian menyebutkan apa manfaat dari matahari keluarga itu? Ibu, ayah, dan bayi, dan juga pohon. Apa? Ya, manfaat matahari bagi keluarga tersebut adalah untuk mengeringkan pakaian yang pertama. Karena sinar matahari mengeluarkan energi panas yang dapat mengeringkan benda yang basah, termasuk pakaian. Selain itu, sinar matahari juga bagus untuk berjemur, karena sinar matahari menghasilkan vitamin D yang bagus untuk tubuh. Jadi ayah, dede bayi berjemur matahari itu sangat bagus, ya, karena menghasilkan vitamin D yang sangat banyak. Matahari. Kemudian manfaat lainnya yaitu sinar matahari juga berguna untuk proses fotosintesis, ya, yaitu tumbuhan memerlukan sinar matahari untuk melakukan fotosintesis sehingga bisa mengeluarkan oksigen dan menyerap karbon dioksida. Dari gambar itu kita juga bisa muncul satu pertanyaan lagi,
yaitu apakah kamu dapat menyebutkan contoh kegiatan lain tentang manfaat matahari bagi kehidupan kita sehari-hari? Nah, adakah manfaat yang lain? Ya, jadi buat kalian bisa beberapa manfaat lain sinar matahari antara lain sebagai sumber penerangan. Matahari adalah cahaya terbesar menyinari bumi, mulai dari pagi hingga sore hari. Sinar matahari bermanfaat dalam proses pembuatan garam dan lain-lain. Itu tadi sudah kita bahas tentang matahari. Selanjutnya kita juga bisa membuat peta pikiran fungsi dari matahari bagi kelangsungan hidup manusia. Bagaimana peta pikirannya? Nah, ini ada matahari dan ada 6 ya peta pikiran ya. Apa saja itu fungsi dari matahari bagi manusia? Nah, yang pertama ya sumber penerangan. Kemudian yang kedua membantu proses fotosintesis pada tumbuhan yang nanti menghasilkan oksigen. Selanjutnya ya sumber vitamin D ya. Kemudian matahari juga bisa membantu proses pengawetan makanan ya, seperti ikan asin dan sebagainya. Kemudian membantu proses pengeringan. Tadi digambar ya, mengeringkan pakaian yang basah. Selanjutnya adalah sumber energi listrik. Itu peta pikiran dari fungsi matahari bagi manusia. Selanjutnya mari kita membaca ya. Di sini Pak Guru berikan satu bacaan teks tentang matahari. Coba kalian baca bareng-bareng. Kalian simak ya. Matahari memiliki peran yang besar dalam kehidupan karena merupakan sumber energi terbesar di bumi. Panas matahari berpengaruh terhadap aktivitas manusia dan makhluk hidup lainnya di bumi. Bisa kita bayangkan apabila matahari tidak bersinar selama 1 hari, bahkan 1 minggu, apa yang akan terjadi? Tentunya kamu dapat menceritakan hal tersebut sendiri. Nah, sinar matahari mengandung vitamin D yang dapat menyehatkan tulang manusia. Agar kamu ingin sehat, sering-seringlah berjemur di bawah terik matahari sampai pukul 10 pada siang hari. Ya, ini bacaan teks tentang matahari. Ya, coba sesuai dengan bacaan tadi ya. Mari kita coba jawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini ya. Yang pertama ya, sumber energi terbesar bumi adalah yang kedua, panas matahari dapat menyehatkan hewan, tumbuhan dan tiga, tumbuhan akan sehat dan berkembang biak jika terkena sinar matahari secara aktif. 4. Manfaat sinar matahari bagi tubuh manusia sangat banyak karena mengandung titik-titik. 5. Manfaatan sumber energi harus kita atur agar dapat kita manfaatkan secara Oke, coba kita jawab satu persatu pertanyaan-pertanyaan tadi. Sudah ada. Yang pertama, sumber energi terbesar bumi adalah ya, betul, matahari. Yang kedua, panas matahari dapat menyehatkan hewan, tumbuhan dan manusia. Oke, yang ketiga, tumbuhan akan sehat dan berkembang jika terkena sinar matahari secara langsung. Betul. Yang keempat, manfaat sinar matahari bagi tubuh manusia sangat banyak karena mengandung vitamin D. Nah, penguatan tulang tadi itu ya. Yang kelima, pemanfaatan sumber energi harus kita atur agar dapat kita manfaatkan secara tepat atau secara benar. Oke. Itu
jawaban-jawaban yang bisa kita berikan pada pertanyaan-pertanyaan yang bisa dibuat dari bacaan teks tadi. Artinya, mari kita membaca ya. Ya, di sini Pak Guru punya bacaan tentang sumber daya alam ya. Sumber daya alam itu ada dua macam ini. Silakan kalian baca ya. Ya, ada sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber alam yang tidak dapat diperbaharui. Silakan kalian baca dulu, kalian pahami. Ya, setelah kalian membaca dan kalian memahami tiga paragraf dari teks yang aku siapkan, ya, coba kita akan memahami teks. Kemudian coba kalian jawab pertanyaan berikut. Pertama, berdasarkan teks, berikanlah contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Kemudian pertanyaan kedua, berilah contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Yang ketiga, mengapa sumber daya alam harus kita jaga dan lestarikan? Ya, coba kita jawab satu-satu. Yang pertama, contoh ya, contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui apa aja? Ya, satu, tumbuhan, dua, hewan, sinar matahari, angin, air dan yang lainnya. Ya, paham ya anak? Oke, yang kedua, contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui yaitu ya minyak bumi, emas, besi, dan berbagai macam tambang. Itu yang tidak dapat diperbaharui. Dan yang ketiga, sumber daya alam harus kita jaga dan lestarikan. Mengapa? Karena dengan pelestarian baik kita dapat memanfaatkan sumber daya alam tersebut secara maksimal. Oke, 3 pertanyaan dari teks yang tadi kalian baca. Kita sudah bahas 3 soalnya. Kemudian selanjutnya, nah, Pak Guru punya gambar ini. Nah, kalian bisa melihat ya. Ada gambar jagung, kemudian ada gambar besi, ya. Kemudian ada gambar pengeboran minyak di laut ya, di lepas pantai. Kemudian ada air yang digunakan untuk mencuci tangan. Kemudian di situ ada truk-truk dan alat berat itu sedang menambang ya, menambang atau di daerah penambangan itu. Yang terakhir di bawah sendiri itu adalah gambar hewan. Nah, mau apa dengan gambar-gambar ini? Nah, coba kalian beri tanda V untuk gambar yang merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui, dan berikan tanda X untuk gambar yang merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Iya, ya. Di 6 gambar ini mana yang merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan mana sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui? Coba kan sudah ya, di tag kita sudah bahas, kalian sudah membaca pasti tahu. Oke, yang pertama jagung. Apa itu jagung? Ya, jagung merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Nah, kemudian di sebelahnya besi. Betul. Besi merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Kemudian untuk pengeboran minyak. Nah, apa itu? Ya, pengeboran minyak termasuk
termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Kemudian air, ya air itu sangat melimpah, jadi tidak akan habis. Makanya air merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Nah, penambangan, ya merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sedangkan hewan merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Ya, itu contoh-contohnya. Kalian bisa melihat contoh yang lain ya di buku atau di sekeliling kamu ya, bisa mencari manakah benda-benda yang merupakan sumber daya alam dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, jadi kalau yang dapat diperbaharui itu apabila dipakai habis, dia bisa dibuat lagi, dia bisa diciptakan lagi atau ada lagi, ya, tidak habis-habis walaupun kita pakai sangat banyak dan melimpah. Tapi kalau sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui itu adalah sumber daya alam yang apabila kita pakai terus-menerus itu akan habis ya. Minyak bumi misalnya, pada saat kita dibor, kita pakai terus-menerus, maka dia akan habis, akan punah, tidak ada minyak bumi lagi. Ya, beda dengan hewan misalnya. Hewan apabila dia itu misalnya ikan, ya kita pakai, kita makan, kita buat makanan dan makan, itu akan ada lagi karena bisa bereproduksi. Oke, paham ya anak-anak? Oke, selanjutnya mari kita membaca lagi ya. Guru punya bacaan tentang fungsi sinar matahari. Nah, ini kita bahas ada 1, 2, 3, dan 4 paragraf yang bisa kita baca yang berjudul fungsi sinar matahari ya. Oke, nah, baca baik-baik ya tentang fungsi sinar matahari. Nah, setelah kalian baca, maka selanjutnya kita berlatih apa? Jawab beberapa pertanyaan yang jadi kita baca teksnya ya. Yang pertama, berikan 3 contoh fungsi matahari menurut teks ya. Yang kedua, apakah sumber energi matahari dapat diperbaharui? Coba kalian jelaskan. Yang ketiga, pentingkah sumber daya alam bagi kehidupan kita? Nah, dijelaskan kenapa ya. Nomor 1, contoh fungsi matahari 3 saja ya. Pembentukan vitamin D, menghangatkan bumi, dan sumber daya penghasil energi listrik. Yang kedua, dapat ya, jadi sumber energi matahari dapat diperbaharui karena matahari adalah sumber daya alam yang tidak akan habis apabila digunakan terus menerus ya. Apakah penting sumber daya alam bagi kehidupan kita? Ya, sangat penting karena semua makhluk hidup di bumi membutuhkan energi panas dari matahari. Tanpa energi panas matahari atau suhu terlalu dingin, makhluk hidup di bumi tidak akan bisa bertahan hidup dan akan punah. Oke, itu pertanyaan dari teks tadi. Kita juga bisa menentukan kalimat utama dari masing-masing paragraf. Jadi ada berapa paragraf? Ya, ada 4 paragraf. Nah, apa saja kalimat utama? Ya, paragraf pertama kalimat utamanya adalah matahari memiliki peranan penting bagi makhluk hidup di bumi. Dan paragraf yang kedua kalimat utamanya matahari sebagai sumber kehidupan makhluk hidup. Yang paragraf ketiga kalimat utamanya adalah suhu bumi yang sangat memang penting bagi seluruh makhluk hidup yang tinggal di bumi. Kemudian paragraf yang keempat kalimat utamanya adalah di samping itu matahari bisa menghasilkan energi listrik ya.
Itu kalimat utama yang bisa kita cari, yang bisa kita dapat di paragraf atau teks yang tadi kita bahas. Oke, paham anak-anak ya? Oke, terima kasih. Hari ini kita sudah belajar banyak hal tentang matahari, fungsi-fungsi matahari, dan kita juga belajar bagaimana menjawab pertanyaan-pertanyaan yang bisa muncul dari teks yang kita baca. Kemudian kita bisa menentukan peta pikiran dari fungsi matahari. Dan terakhir tadi kita sudah membahas atau mencari kalimat utama dari paragraf yang kita baca. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.